Bukan hoak, 7 hewan dan tanaman aneh ini ternyata benar ada. Beberapa hewan atau makhluk hidup ternyata pernah diragukan kebenarannya. Tuduhan informasi palsu atau hoaks pun tidak jarang disematkan pada beberapa penemuan spesies baru. Tidak terkecuali untuk 7 makhluk hidup ini. Mereka memang tergolong unik dan sulit dipercaya bagi yang tidak pernah melihatnya. Alam menghasilkan begitu banyak makhluk unik lewat proses evolusi berabad-abad. Lalu makhluk apa saja yang pernah dituduh hoaks? Berikut adalah daftarnya. Yang pertama, cendrawasih. Burung cendrawasih pertama kali hadir di sebuah museum di Eropa pada abad ke-19. Namun seorang ahli burung berkebangsaan Inggris, Richard Sharpe, menuding bahwa burung tersebut adalah palsu. Sharpe tidak yakin bahwa burung yang dapat ditemukan di bagian timur Indonesia itu adalah hewan asli yang pernah hidup. Bulu dan alis yang indah dan unik menjadi penyebab kecurigaan Sharpe. Hingga Sharpe akhirnya melihat spesimen asli dari burung cendrawasih. Barulah ia percaya. Saat ini burung cendrawasih hidup di hutan di daerah Papua Nugini dan bagian Australia. Yang kedua, Venus flytrap. Sepasang ahli hortikultura asal Amerika Serikat, William dan John Bartam, pernah tak percaya bahwa tanaman pemakan hewan ini benar-benar ada di alam. Kejadian ini terjadi pada abad ke-18 di utara Carolina, Amerika Serikat. Bartam bersaudara memilih untuk meneliti langsung tanaman tersebut di alam. Setelah melihat tanaman Venus flytrap menangkap serangga, baru akhirnya mereka percaya. Seorang ilmuwan bernama John Ellis lantas menggambarkan tanaman tersebut dan memasukkan ke dalam Systemae Naturae. Yang ketiga, okapi. Selama abad ke-19, peneliti dari berbagai belahan dunia meragukan keberadaan okapi. Mereka tidak yakin hewan yang mirip keledai namun memiliki garis-garis seperti zebra di kakinya ini benar-benar ada. Pada awal abad 20, London Zoological Society memperlihatkan sebuah selempang yang terbuat dari kulit binatang. Mereka yakin bahwa rambutnya mirip jerapah, warnanya mirip zebra, namun jenis kulitnya tidak dapat dikenali. Beberapa tahun setelahnya, seorang bernama Harry Johnston kembali dari Afrika Tengah dengan membawa bangkai okapi. Setelah itu, seluruh peneliti yakin tentang keberadaan okapi. Selanjutnya, mikroorganisme. Antonie van Leeuwenhoek mengejutkan para ahli biologi di Inggris saat ia melaporkan telah melihat hewan yang ukurannya sangat kecil. Laporan ini dibuat setelah Van Leeuwenhoek melihat mikroorganisme lewat mikroskopnya. Royal Society of London termasuk salah satu organisasi sains yang meragukan temuan ini pada abad ke-17. Bahkan, Van Leeuwenhoek harus membawa banyak saksi untuk membuktikan laporannya. Tak lama berselang, Royal Society of London mengakui bahwa temuan Van Leeuwenhoek soal mikroorganisme adalah benar adanya. Ia pun menerima sebagai bagian perkumpulan ilmuwan tertinggi di Eropa tersebut. Selanjutnya, burung pelicang. Ahli biologi asal Swedia, Carl Linnaeus, memasukkan satwa-satwa yang dianggap hoaks ke dalam kategori Animalia Paradoxa. Salah satu yang ia masukkan salah satunya adalah burung pelicang. Burung ini pertama kali dilaporkan oleh para pelaut yang melihatnya terbang di tengah lautan. Mereka mendeskripsikan sebagai burung dengan paruh panjang dan lebar, serta kaki yang kecil. Penggambaran ini membuat Linnaeus ragu, namun keraguan itu musnah ketika akhirnya Linnaeus berhasil menemukan burung pelicang yang sesungguhnya. Selanjutnya, platypus. Hewan yang satu ini mungkin jadi yang paling terkenal untuk disebut sebagai hoaks. Pada abad ke-18, ilmuwan Inggris menggambarkan makhluk ini ke publik bersamaan dengan isu soal putri duyung yang tengah ramai diperbincangkan.
Ketika seorang bernama John Hunter membawa kulit dan paruh platypus dari Australia, para ilmuwan begitu yakin bahwa barang bawaan itu adalah palsu. Mereka yakin itu hanyalah karya yang menggabungkan kulit berang-berang dan paruh bebek. Seorang ahli bedah bernama Robert Knox mencoba membuktikan bahwa memang benar paruh itu adalah palsu. Sayangnya, meski telah membedah paruh itu secara cermat, ia gagal menemukan bekas jahitan. Akhirnya platypus pun diyakini benar-benar ada dan hidup di alam liar. Yang terakhir, Plesiosaurus. Pada abad ke-19, ahli paleontologi dari Inggris berhasil menemukan kerangka lengkap pertama untuk dinosaurus berjenis Plesiosaurus. Namun, banyak ilmuwan tidak percaya bahwa temuan Anning adalah benar. Kebanyakan orang menilai bahwa fosil temuan Anning hanyalah komposit dari beberapa hewan. Bagian lehernya yang aneh menjadi salah satu dasar tuduhan itu. Butuh waktu yang lama hingga akhirnya Plesiosaurus diyakini keberadaannya. Namun saat ini ilmuwan telah sepakat bahwa Plesiosaurus memang pernah hidup di bumi pada jutaan tahun yang silam. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan tonton video kita yang lain. Wassalam.